Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Kesehatan Matra. Di episode kali ini kita akan membahas dua kejadian yang terjadi di lingkungan ekstrim. Dan keduanya itu cukup berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat. Yang pertama terjadi pada seorang pekerja di pengeboran migas di Kalimantan. Dan yang kedua itu terjadi pada beberapa jamaah haji yang saat berada di dalam pesawat. Untuk membahas kedua kasus ini, hari ini saya akan ditemani narasumber yang akan membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi. Hai Kak. Halo, terima kasih. Senang bisa ikut berdiskusi di podcast kali ini. Baik, kita masuk ke kasus yang pertama dulu. Jadi beberapa waktu lalu dilaporkan ada seorang pekerja di lokasi pengeboran migas di Kalimantan yang tiba-tiba mengalami pusing saat bekerja di bawah panas matahari. Awalnya dia hanya mengeluh lemas, lalu kulitnya terasa panas, wajahnya memerah, dan tubuhnya justru tidak berkeringat. Kondisi ini makin memburuk sampai akhirnya harus dievakuasi dari area kerja. Kalau melihat kondisi seperti ini nih, menurut Anda, apa yang kemungkinan terjadi pada pekerja tersebut? Nah, kalau melihat dari gejala dan situasinya, kemungkinan besar pekerja tersebut itu mengalami heat stroke. Heat stroke ini tuh kondisi saat suhu tubuh meningkat secara drastis akibat paparan panas berlebih dan tubuh tidak lagi mampu menurunkan suhu dengan normal. Jadi kondisi tubuh yang tidak berkeringat itu justru berbahaya ya? Betul sekali, banyak orang mengira berkeringat itu tanda kondisi memburuk. Padahal pada heat stroke, tubuh justru bisa berhenti berkeringat. Akibatnya panas terperangkap di dalam tubuh, kemudian suhu meningkat, kulit menjadi panas dan kering, dan muncul gejala seperti pusing, lemas, sampai penurunan kesadaran. Kalau dari situasi yang pekerja tadi itu, apa sih faktor yang paling mungkin menyebabkan heat stroke? Kemungkinan besar karena kombinasi antara suhu lingkungan yang tinggi, aktivitas fisik yang berat, dan kurangnya asupan cairan. Seperti yang kita tahu, mayoritas pekerja di area pengeboran itu biasanya kan bekerja di ruang terbuka dengan sinar paparan panas langsung sehingga tubuh kehilangan banyak cairan. Kalau tidak diimbangi dengan istirahat dan hidrasi yang cukup, resiko heat stroke bisa meningkat. Kalau menemukan kondisi seperti itu di lapangan, tindakan awal apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, pekerja harus segera dipindahkan ke lokasi yang teduh dan lebih sejuk. Setelah itu, pakaian dilonggarkan, dinginkan tubuh dengan kompres dingin atau bisa juga dengan diberi kipas. Jika korban masih sadar, bisa diberikan cairan, tapi kalau sudah tampak kebingungan dan kesadaran menurun, harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan karena heat stroke bisa berakibat fatal sih. Berarti sebenarnya kondisinya itu bisa dicegah ya? Bisa kok, pencegahannya antara lain memastikan pekerja cukup minum, dialihkan jadwal istirahat, dan tentunya hindari paparan panas berlebih tanpa perlindungan. Pengawasan kondisi pekerja di lapangan juga penting supaya gejala awal bisa segera dikenali. Baik, sekarang kita akan masuk ke kasus kedua. Itu dalam sebuah penerbangan dari Arab Saudi menuju Indonesia, beberapa jemaah haji dilaporkan mengalami pusing, sesak napas, lemas, dan mual ketika pesawat berada di ketinggian. Beberapa di antaranya itu tampak gelisah, bibir membiru, bahkan ada yang mungkin mengalami penurunan kesadaran ya. Kalau melihat dari kondisi itu tadi, apa sih yang kemungkinan terjadi? Kemungkinan besar para jamaah tersebut itu mengalami hipoksia, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan oksigen. Padahal mereka berada di dalam pesawat yang tertutup ya. Kenapa sih kok masih kekurangan oksigen? Karena meskipun kabin pesawat tidak tertutup, kadar oksigen di dalamnya itu kan tetap lebih rendah dibandingkan permukaan laut ya. Pada orang sehat mungkin tidak terlalu terasa, tapi pada lansia atau orang dengan kondisi tertentu itu tubuh bisa kesulitan beradaptasi. Akibatnya suplai oksigen di jaringan berkurang dan muncul gejala seperti sesak napas, lemas, gelisah, sampai bibir membiru. Kalau dibiarkan, apakah kondisi ini berbahaya? Tentu sangat berbahaya. Kalau hipoksia tidak segera ditangani, kekurangan oksigen dapat menyebabkan gangguan kesadaran yang lebih berat, bahkan dapat juga mengancam nyawa. Karena itu penanganannya harus cepat. Lalu apa sih yang harus dilakukan kru pesawat jika menemukan kondisi seperti ini? Langkah pertama adalah memberikan oksigen tambahan kepada jamaah yang mengalami gejala. Lalu setelah itu kondisi pernapasan dan kesadarannya harus selalu dipantau. Kalau semisal gejalanya tidak kunjung membaik atau semakin berat ya,
maka harus segera mendapatkan pertolongan medis lanjutan. Apakah kondisi seperti ini itu juga bisa dicegah sebelum penerbangan? Tentunya bisa. Sebelum penerbangan, jemaah terutama lansia atau yang punya riwayat penyakit jantung dan paru perlu diperiksa kondisi kesehatannya. Dengan begitu, resiko hipoksia bisa diketahui lebih awal dan langkah pencegahannya bisa disiapkan. Baik, jadi dari kedua kejadian itu kita bisa belajar bahwa kondisi lingkungan ekstrim itu baik panas, berlebih maupun ketinggian bisa berdampak serius ya pada kesehatan seseorang. Kalau tanda-tandanya dikenali lebih awal dan penanganannya lebih cepat, resiko komplikasi bisa dicegah. Terima kasih banyak atas penjelasannya hari ini. Sama-sama, semoga pembahasan ini bermanfaat.